Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mata dan salam olahraga. Jumpa kembali anak-anakku sekalian siswa kelas 7. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, bahagia serta tidak kurang sesuatu pun serta selalu dalam lindungan. Baiklah anak-anakku sekalian. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak sekalian. Pada hari ini dari Studio Maca Sinar Bakalebi, saya Sudirman SSPD, guru PJOK, UPTD SMP Negeri Blok Sinjai akan membawakan materi pendidikan jasmani dan olahraga. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan dan kalian akan belajar aktivitas senam lantai ya. Jadi saya kira materi ini tidak asing untuk anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian pernah mendapatkan di bangku sekolah dasar ya. Itu materi senam lantai. Jadi yang akan kita pelajari dalam materi senam lantai mulai dari aktivitas pembelajaran guling depan, aktivitas pembelajaran guling belakang, dan aktivitas pembelajaran guling lentik. Baik anak-anakku sekalian. Jadi adapun tujuan pembelajaran. Jadi setelah anak-anakku sekalian mengikuti pembelajaran hari ini, maka diharapkan anak-anakku sekalian memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan aktivitas senam lantai dengan koordinasi yang baik, dengan menunjukkan relasi disiplin, sportivitas, dan sungguh-sungguh selama melakukan aktivitas senam lantai. Baik anak-anakku sekalian, selain belajar melalui video yang diputar oleh guru-guru, anak-anak sekalian juga bisa dapat belajar dari buku-buku yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru-guru PJK ya, terutamanya untuk mata pelajaran PJK. Baik, jadi sekarang kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu aktivitas senam lantai. Jadi satu, aktivitas pembelajaran guling depan. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki beberapa teknik dasar melakukan senam lantai, mungkin perlu kita ketahui bersama apa itu senam, apa itu guling depan. Ya. Jadi guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelitik depan membulat. Jadi dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan, ya, membulat ya, harus membulat. Ya. Lanjut, aktivitas pembelajaran guling depan terbagi atas dua lagi ya. Jadi terbagi atas dua. Kemudian guling depan dengan yang pertama itu guling depan dengan sikap awal jongkok dan guling depan dengan sikap awal berdiri. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke yang bagian A, yaitu aktivitas pembelajaran guling depan dari sikap jongkok. Untuk itu, mari kita perhatikan gambar, adapun langkah-langkahnya. Silakan diperhatikan gambar nomor 1. Langkah-langkahnya: 1, sikap awal jongkok. Kedua, kaki rapat, letakkan lutut di dada. Jadi silakan diperhatikan, itu gambar nomor 1, sikap awal jongkok. Kedua, kaki rapat, letakkan lutut di dada. Selanjutnya itu gerakan yang kedua, itu kedua tangan menumpu. Jadi kita masih ada di gambar nomor 1. Kedua tangan menumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Nah, seperti itu di gambar ya. Seperti itu modelnya, kurang lebih. Jadi jaraknya antara kaki dengan tangan itu kurang lebih 40 cm. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Kemudian bengkokkan kedua tangan. Jadi tangan kita ini agak bengkok sedikit. Kemudian letakkan pundak pada mata
dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Ya, begitu. Jadi ada sama tadi lanjutan dari gambar satu ke gambar nomor 2. Jadi pada saat pundak tersentuh terhadap matras, maka anakku sekalian tundukkan kepalanya dan dagu menyentuh dada. Baik, kita lanjutkan ke bagian nomor 4. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan berguling ke depan seperti gambar nomor 3. Langkah kelima yaitu ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Itu ada pada gambar nomor 4. Pegang tulang kering atau betis anak-anakku sekalian ya, dalam posisinya dalam keadaan jongkok kembali. Oke, baik. Itulah tadi anak-anakku sekalian guli depan dari sikap jongkok. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu aktivitas pembelajaran guli depan dari sikap awal berdiri. Mari kita perhatikan gambar, kemudian ada pun langkah-langkahnya. Akan diperhatikan ya, gambar nomor 1. Langkah-langkahnya 1. Sikap awal berdiri dengan kedua kaki rapat, letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu, depan ujung kaki sejauh kurang lebih 50 cm. Jadi yang pertama tadi kakinya harus rapat, letakkan kedua tangan di matras. Jadi jari-jari tangannya harus rapat seperti ini ya. Kemudian tangannya dibuka selebar bahu. Jadi kira-kira modelnya seperti ini lah. Kemudian jarak antara tangan dengan jari-jari kaki kurang lebih 50 cm. Baik, kita lanjutkan ke langkah-langkah yang kedua, yaitu bengkokkan kedua tangan, lalu letakkan pundak di atas matras, kembali dilipat sampai dada, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu berguling ke depan. Ada pada gambar nomor 3, yaitu saat panggul menyentuh matras. Panggulnya itu ada di bagian ini ya, yang disebut panggul. Kemudian lipat kedua kaki dan pegang tulang kering. Ada pada gambar nomor 4. Kemudian kedua tangan menuju ke posisi jongkok, lalu berdiri kembali seperti posisi awal. Baik, anak-anakku sekalian. Itulah tadi gerakan guli depan, mulai dari sikap jongkok dan sikap berdiri. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2, yaitu aktivitas pembelajaran guling belakang atau back roll. Jadi sedikit. Jadi ini back roll atau guling belakang, gerakan yang sedikit sulit dalam materi senam. Jadi ini sangat sedikit siswa yang bisa melakukannya. Beda dengan roll ke depan, hampir semua siswa dapat melakukan gerakan ini. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke guling belakang. Jadi sebelum kita masuk ke teknik dasar melakukan guling belakang, kita kembali lagi perlu mengetahui apa itu guling belakang. Jadi guling belakang adalah menggelundung ke belakang. Posisi badan tetap harus membulat, harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu menyentuh dada. Kemudian gerakan guling belakang dapat dilakukan dengan cara guling belakang dengan sikap jongkok. Untuk itu, mari kita perhatikan gambarnya secara bersama-sama. Adapun langkah-langkahnya, 1. Sikap awal dari posisi jongkok ya. Dari posisi jongkok ini gambar nomor 1, posisinya sudah dalam posisi jongkok. Kedua tangan ditekuk seperti ini, tangannya dan telapak tangan menghadap ke atas. Ya, seperti ini. Dan kaki sedikit rapat. Perhatikan gambar nomor 1. Langkah yang kedua,
Kemudian kepala ditundukkan, kaki menolak ke belakang. Kepala ditundukkan ada pada gambar nomor 2 dan nomor 3. Ini menolak ke belakang ada pada gambar nomor 4. Lanjut ke langkah keempat, yaitu langkah ketiga. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan siap menolak. Pada saat panggul mengenai matras, tangan. Nah, ini kembali kita lagi ke gambar nomor 4, nomor 3 ya, ke nomor 4. Itu pada saat panggul menyentuh matras, tangannya siap menolak. Lanjut ke langkah keempat. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala. Itu ada pada gambar dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat, ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke sikap jongkok. Ini ada pada gambar nomor 5 dan nomor 6 sampai kembali ke posisi semula. Seperti posisi awal tadi, yaitu posisi jongkok. Itulah penjelasan mengenai langkah-langkah atau cara melakukan guling depan. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke bagian nomor 3, yaitu aktivitas pembelajaran guling lentik. Ini lebih sulit lagi dibandingkan tadi guling belakang. Ini karena perlu koordinasi ya. Semua harus berkoordinasi, bekerja sama. Kekuatan tubuh harus bekerja sama, mulai dari tangan, kaki sampai pinggangnya harus bekerja. Kita lanjutkan ke bagian nomor 3, aktivitas pembelajaran guling lentik. Jadi sebelum kita masuk ke teknik dasar, sedikit saya akan menjelaskan apa itu guling lentik. Jadi guling lentik adalah suatu gerakan lentik badan ke atas ke depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan telakan kedua tangan dari sisi sikap, setengah guling ke belakang atau setengah guling ke depan dengan kedua kaki rapat dan lutut. Seperti itu pengertian guling lentik. Untuk itu anak-anak sekalian, mari kita perhatikan gambarnya secara bersama-sama. Adapun langkah-langkah melakukan guling lentik. Satu, sikap awal terbagi dari 3 langkah lagi ya. Sikap awal pertama itu berdiri tegak seperti gambar nomor 1, kedua kaki rapat dan kedua lengan diangkat lurus ke atas. Jadi lengannya dilurus ke atas. Letakkan kedua tangan di lantai kira-kira 1 langkah dari kaki. Bagian B, kemudian letakkan tengkuk di antara kedua tangan sambil mengambil sikap guling depan. Jadi posisinya dari gambar nomor 2, berdiri tegak dengan kemudian letakkan tengkuk ya di antara kedua tangan sambil mengambil sikap guling depan. Bagian C, kedua kaki dijaga agar tetap lurus. Kakinya harus lurus. Ini ketika melakukan lentingan. Jangan bengkok seperti ini. Kakinya harus lurus agar lentingannya sempurna. Kita lanjutkan ke 2, yaitu sikap pelaksanaan. Ketika posisi untuk guling depan telah tercapai, segera gulingkan badan ke depan. Jadi ketika posisi untuk guling depan telah tercapai, segera gulingkan badan ke depan. Ada pada gambar nomor 4 dan nomor 5 ya. C, B, saat badan sudah berada di atas kepala, kedua kaki dari belakang segera dilututkan ke depan, lurus dibantu oleh kedua tangan menolak pada lantai. Bagian C yaitu letukan ini menyebabkan badan melenting ke depan untuk memberikan dorongan sehingga badan terangkat. Baik, kita masuk ke sikap paling akhir, yaitu ketika layangan selesai. Ya. Ada pada gambar nomor 5 juga gambar nomor 6 ya. Kedua kaki segera mendarat
Selanjutnya itu badan tetap melenting dan kedua lengan tetap terangkat lurus seperti gambar nomor 6 lurus ke belakang. Kemudian gerakan air adalah berdiri tegak kembali seperti gambar nomor 1. Baiklah anak-anakku sekalian. Setelah kita menyaksikan materi mulai dari aktivitas pembelajaran di depan, aktivitas pembelajaran di belakang atau backroll ya, aktivitas pembelajaran di lenting. Mudah-mudahan anak sekalian dapat memahami dan mempraktikannya di rumah. Tapi ini harus dalam pengawasan ya. Jangan sekali-kali melakukan gerakan senam tanpa pengawasan guru atau temannya. Akan tetapi apabila anak sekalian sudah merasa mahir untuk melakukannya, seperti gulin depan, karena gulin depan adalah gerakan yang berguna dalam gerakan senam lantai, maka bisa dilakukan sendiri. Oke, baik. Jadi semoga apa yang kita pelajari ini bisa dipahami dengan baik dan mampu memperhatikannya. Semoga lain di lain kesempatan saya bisa menjumpai anak sekalian. Insyaallah. Demikian. Tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan menjauhi kerumunan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.